Oke, hari ini kita mau bercerita tentang bagaimana mahasiswa semester akhir itu berproses. Karena sebagaimana kita ketahui, semester akhir itu adalah semester yang paling berat. Nah, saat ini saya sudah bersama salah satu mahasiswa semester akhir, nggak akhir-akhir amat sih, masih semester 7 di salah satu kampus kami, kampus UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jadi ada beberapa hal lah yang perlu ditanyakan terkait bagaimana mereka itu berproses di semester akhir, apa saja yang harus dikerjakan, kemudian caranya seperti apa. Langsung aja nih, dengan siapa, perkenalkan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Hidayat dari UIN Universitas Islam Negeri Sultan Taha-Saifuddin Jambi, Fakultas Dakwah Prodi Jurnalistik Islam. Nah, jadi gini ya, saya ini mau nanya, eh, kalau tahapan awal dalam membuat proposal itu kan tentu sebuah tahapan yang sulit. Nah, gimana sih proses dalam menentukan judul terlebih dahulu? Oke, kalau dibilang itu sulit, emang sulit sih. Kebanyakan mahasiswa mengatakan sulit, tapi kita harus garis bawahi kenapa sulit. Karena sulit untuk mencari masalah sih kalau orang-orangnya kan. Tapi menurut saya, kita menentukan judul itu kita harus tahu dulu masalahnya apa sih yang mau kita angkat, Yang mau kita teliti ya. ya kita mau kita teliti kan. Nah, kalau kita tahu apa yang kita mau kita teliti, otomatis itu akan jadi suatu judul ya. Kalau permasalahan-permasalahan yang kita teliti itu sudah muncul, otomatis judulnya akan ngikut sendiri kan. Langsung kalau masalah sudah ada, nanti munculnya itu judulnya itu langsung datang sendiri ya. Datang sendiri sih itu. Kalau syarat dari kampus untuk mengajukan judul itu apa saja? Kalau syarat dari kampus untuk mengajukan judul, ya kita pertama harus sudah selesai semua mata kuliah Dari semester 1 sampai dari semester semester 6. 6 ya. Nggak boleh, kalau ada yang gagal Kalau ada yang gagal itu belum boleh ngajukan judul. gagalnya berapa dulu kan Oh. posisinya. Kalau dibilang gagal semua, ya otomatis nggak boleh kan. Tapi kalau gagalnya satu atau kedua masih bisa. Karena harus, ya penting dia sudah semester 7 aja. Oke. Karena dia ada lagi mata kuliah untuk dia kuliahi lagi. Kemudian setelah mata kuliah lulus semua, apalagi syarat dari kampus agar mahasiswa bisa mengajukan judul proposal? Mata kuliah lulus, kemudian Paling kita selesai KKN sih. selesai KKN. Ya, selesai KKN itu kita mengajukan judul kan. Dan kita juga bayar slip SPP dulu semester 7. Oh, jadi Nah. kalau mahasiswa belum bayar semester 7 ya belum bisa ngajukan judul ya. Ya, karena dia belum habis berarti kan dia semester 6-nya. Kemudian setelah mengajukan judul, itu bentuk yang diajukan itu apa? Apakah langsung buat proposal atau berapa judul yang diajukan? Oh, kita kalau menurut saya sendiri, yang Di, pandangan di saya, fakultas dakwah ya. kalau di fakultas dakwah itu saya sendiri dulu ya. Saya tuh mencari masalah dulu. Memang prodi saya itu menanyakan judulnya dulu, tapi kalau misal judul, ya kawan-kawan seperti yang saya lihat sebelumnya, kawan-kawan tuh banyak judul tapi tidak tahu permasalahan, jadi nyandak masalahnya dia nggak kan. tahu ya. Jadi tidak akan mau dia ngerjakan. Jadi saya tuh buat cari masalah apa sih yang mau saya teliti. Nah, saya dapat masalah itu Baru dan saya jadikan menjadikan judul. Ya, Kalau fakultas minta berapa judul? kalau fakultas tuh sebisanya lah, bebas. Bebas. Ya, semaunya berapa. Kayak kemarin saya ngajukan 4 judul, tapi yang di ACC semua, jadinya kita buat bingung apa yang mau kita ambil kan. Jadi saya ngambil satu kan judulnya itu. Kemudian setelah mengajukan judul diterima, anggaplah permasalahannya sudah ada, judul muncul, judul artinya sudah ada. Selanjutnya apa langsung dapat dosen pembimbing? Apa ada lagi proses? Kita ini dulu, sebelum kita dapat dosen pembimbing, kita ada proses lagi. Apa itu prosesnya? Kita selesaikan dulu bab 1. Oh, diselesaikan. Ya, kita buat dulu masalahnya, apa yang mau kita latar teliti. belakang masalah, tinjauan teori, metode penelitian. Nah, nanti Jadi baru harus dibuat itu dulu baru bisa
ajukan judul. dapat dosen Dia pembimbing. dapatnya dosen pembimbing. Tapi tergantung sih sebenarnya. Ada juga di prodi-prodi lain itu mengajukan judul, langsung dia dapat dosen pembimbing. Oh gitu. Tapi kalau di dakwah kayaknya harus buat bab 1 dulu baru dapat pembimbing kan? Iya, Itu ngajukannya kemana? Apakah ke akademik? Apakah ke mana? kalau itu kita ngajukannya ke akademik. Ke akademik. Ya, tapi kita dapat rekomendasi dari ketua prodi. Oh berarti ngajukan judulnya ke ketua Ketua prodi, ketua prodi ACC. Dia ngasih dosen pembimbing, dosen pembimbing. Oke. Langsung kita lempar ke akademik. Nanti akademik yang mengeluarkan surat. Ini pembimbingnya siapa? Hmm. Oke. Kemudian setelah dosen pembimbing dapat, nah kan harus bikin proposal atau bab 1. Apa sih kesulitan bikin proposal atau bikin bab 1 ini? Kalau kesulitan itu pertama waktu sih. Waktu itu bisa dibilang bisa molor. Nah, pertama kenapa waktu? Ya kalau mahasiswa akhirnya kan tidak aktif di kampus begitu. Kita aktifnya di luar, kita bisa nongkrong, bisa main-main, jadi lupa kan. Nah itu kesulitan di situ. Kalau di dalam teori itu tidak ada dibilang kesulit untuk buat bab 1, asal kita paham tentang permasalahannya. Karena kan sudah belajar semua kan. Nah, Kemudian setelah bikin bab 1 dapat pembimbing, anggaplah nih proposalnya dicoret. Banyak juga yang saya lihat itu mahasiswa ketika proposalnya dicoret banyak salah segala macam itu nyerah. Benar nggak yang kayak gitu? ya bisa jadi Banyak ya. banyak. Jadi mentok cuman sampai proposal dapat pembimbing. Salah satu penyebabnya apa itu? Kalau mahasiswa yang sudah banyak dicoret oleh pembimbing kemudian nggak mau maju lagi, apakah memang dipersulit atau salah mahasiswanya sendiri? Kalau dibilang tuh bukan salahnya pembimbing, dibilang tuh salahnya mahasiswa sendiri sih. Tapi kan banyak yang bilang itu saya belum selesai karena saya dipersulit oleh dosen pembimbing saya, dicoret terus. Setiap ketemu ada perbaikan, setiap ketemu dicoret, setiap ketemu perbaikan, setiap ketemu dicoret. Nah, Apakah itu dibilang mempersulit? tidak sih, kalau misalnya di dalam bab 1 itu antara dengan ini dibilang tuh aturan dari buku pedomannya itu ya kalau sesuai dengan buku pedoman yang kita ikuti ya itu udah ada dibilang ini salah kamu ulang ya. Sebenarnya kalau salah tinggal diperbaiki. Langsung biasanya ngadap lagi kan, apalagi yang salah ya. Yang penting kita terus maju, jangan ngedown di tengah jalan sih sebenarnya Ya. Kalau dibilang dipersulit seperti apa sih sebenarnya? Yang dipersulit itu kita sendiri sebenarnya, kita yang mempersulit, Mempersulit diri sendiri ya. Nah, bukannya dosen pembimbing yang mempersulit. Jadi banyak sekali nih mahasiswa kalau ngomong dosennya mempersulit, susah sekali untuk di ACC. Berarti kalau susah untuk di ACC itu kan artinya proposal kita masih ada salah kan? Iya. Gak mungkin proposal masih ada salah, masih keliru, tiba-tiba langsung di ACC. Artinya kalau dicoret ya perbaiki, konsultasi lagi. Kalau sudah 10 kali direvisi rasanya nggak mungkin salahnya nggak ada benar-benar sedikit pun yang kita perbaiki kan. Ya, Pasti benar. ada benarnya nanti. Kemudian untuk sampai di seminar itu berapa lama kira-kira proses bimbingan? Kalau saya sih untuk mencapai seminar proposal itu dalam waktu 3 minggu saya hitung-hitungnya. Lumayan cepat ya berarti ya. Ya. Kenapa 3 minggu? Saya dapat revisi itu 4 kali revisi itu dalam Itu 2 pembimbing. 2 pembimbing itu dapat 4 kali revisi. Pertama ya kita ngajukan dapat pembimbing, langsung dapat keluar surat dari akademik, kita langsung ke dosen pembimbing untuk bimbingan proposal.
dan itu dapat revisi, suruh mencari lah apa yang ini, suruh mencari ayat dan koreksi tulisan. Ya kita besoknya langsung hadap lagi, nemui lagi untuk revisi lagi. Ya besoknya dapat lagi revisi, dan besoknya lagi kita ngadap. Nah itu di ACC. Nah oke lah ke lanjut ke tahap bimbing 1. Nah bimbing 1 itu sama aja, pertama dapat revisi lagi untuk nambahin lagi ada yang salah, teknik-teknik tulisan yang masih ada yang salah, dan besoknya kita langsung hadap lagi. Oh jadi intinya itu kalau salah segera perbaiki, Dan besoknya langsung hadap, ketemu lagi sampai dapat ACC. Jadi kalau hari ini dicoret, bulan depan baru ngadap lagi, salah mahasiswa sendiri. Itu salah mahasiswa sendiri, dia mau memperlama kan, bukan dosen yang mempersulit kali itu. Oke lah. Jadi kalau sudah ACC kan siap untuk seminar nih. Kira-kira apa yang harus disiapkan untuk seminar proposal? Kan banyak mahasiswa nih yang belum seminar itu nggak tahu apa sih yang harus saya persiapkan agar seminar proposalnya ini berjalan dengan lancar. Kira-kira apa saja yang harus disiapkan? Pertama kita mempersiapi ya PowerPoint untuk di proposal kita. Bikin PowerPoint. Bikin PowerPoint. Kedua kita mental. Ya. Mental tuh yang harus kita jaga sebenarnya. Karena posisi gini. Kenapa mental harus kita jaga? Pertama itu seminar itu ada ketua dan sekretaris, pembimbing 1, ada penguji 1, penguji 2. Nah, dan audien. Audien ini memang dibilang tuh mahasiswa yang masih ada di kampus kan. Tapi kita di situ bisa ngedown. Dibilang tuh mental kita bisa ngedown saat itu seminar. Karena ada ketua dan sekretaris dan penguji ini kan. Duduk di depan disaksikan oleh banyak orang. Ya kita sendirian kan, jadinya bisa ngedown kan kalau di mental kita jaga kan. Ini ya, bukan kayak seminar proposal di kelas. Kalau di kelas kan rame-rame, ngumpul 5 orang satu kelompok presentasi, dan yang nonton pun cuma kawan satu kelas. Kalau seminar proposal skripsi kan yang nonton bisa dari kelas yang lain. Ya bisa kelas lain, bisa dari universitas lain kan. Jadi banyak kawan itu salah persiapan, malah yang dipersiapkan nyiapkan makanan, kuis segala macam, padahal itu relatif sih dibilang kan, bisa pesan kan, nggak rumit lah sebenarnya. Terus yang dirasakan sebelum sidang itu seperti apa? Misalnya besok mau sidang, nah apa yang dirasakan hari ini? Ya pertama kita rasakan cemas-cemas ya. Pasti cemas ya. Cemas-cemas, kita getaran, apa sih besok yang saya harus kita baca yang untuk memaparkan hasil penelitian kita di bab 1 ini, apa yang harus pas untuk kita paparkan kan. Sudah tuh apa sih yang nanti pertanyaan-pertanyaan dari ketua sidang, dari penguji, dari sekretarisnya, dari audien, dan itu kita harus mempersiapkan. Nah itu dibilang mental lagi tuh. Jadi harus kita persiapkan benar-benar matang. Jadi kalau cemas pasti cemas ya. Pasti cemas. Oke lah. Kemudian waktu sidang apa yang dirasakan? Itu kan tadi sebelum sidang. Nah waktu sidang apa yang dirasakan? Kalau waktu sidang saya rasakan, saya sendiri pengalamannya waktu lagi sidang itu pertama ya panas dingin. Dibilang di ruangan itu kan ada AC. Dan dibilang masih ada ventilasi yang masuk lah angin kan, ada kipasnya dibilang tuh, tapi masih tetap berkeringat dibilang. Padahal ruangan itu sejuk. Kenapa kita masih berkeringat? Berarti ya masih ada nervesnya lah kan. Masih kaki kikunya lah, ada bahasa. Berapa lama? Kita dikasih waktu sama ketua sidang tuh 7 menit untuk memaparkan PowerPoint yang kita ada. Tapi proses selama seminar itu kira-kira ada 5 jam? Enggak sampai. Jadi berapa? Paling kita hitung-hitung itu 15 menitan. 15 menit itu sudah lama tuh. Karena 7 menit untuk memaparkan. Tanya jawab. Nah, 7 menit lagi untuk sistem tanya jawabnya kan, ataupun masukan dari audien, dari kawan-kawan. Jadi sebenarnya sulit atau tidak buat proposal penelitian itu? Menurut saya tidak sulit. Karena kita kalau paham tentang permasalahan, otomatis kita ngalir.
termasuk juga di bab 2, bab 3 dan bab 4 sampailah kita sidang munakasah, itu otomatis kayak itu seni. Tidak ada yang dibilang tuh aduh nih mentok intinya kan nih. kalau paham, insya Allah semuanya akan dibilang gampang ya, tidak gampang-gampang amat. Iya. Tapi dibilang sulit ya tidak Nggak sulit-sulit amat amat. ya kan? Jadi untuk kawan-kawan yang mau berhadapan dengan sebuah proposal atau mau bikin proposal, jangan takut. Intinya fokus dan semangat. Kalau fokusnya terganggu satu kali dicoret, pasti udah down mentalnya, kemudian pasti tidak mau lagi, ya kan? Tidak mau ngerjakan lagi, akhirnya tertunda, nggak terasa 1 minggu, nggak terasa 1 bulan, nggak terasa 1 semester lewat. Akhirnya target 8 semester jadi 9 semester, jadi 10, jadi 11, jadi 12, akhirnya jadi mahasiswa abadi. Saya bingung juga sih sebenarnya sama kawan-kawan nih, kenapa dia mau nanti dulu Untuk mengerjakan proposal kan. Bahkan dia sudah dibilang tuh sudah selesai mata kuliahnya, ya. syarat sudah memenuhi, tapi dia memperlakukan, dibilang tuh nanti santai-santai, dia masih bingung dengan judul, dia masih bingung dengan permasalahan apa yang mau dia teliti. Jadi saya itu pernah dengar istilah tamat itu bukan sebuah perlombaan cepat atau lambat. Itu beberapa mahasiswa pakai pakai teori yang seperti itu. Ngapain saya harus cepat-cepat tamat? Tapi mereka nggak sadar bahwasannya ketika menunda 1 semester berarti ada SPP yang harus dibayar, ada biaya hidup 1 semester yang harus ditanggung. Kalau sudah kerja tetap rugi waktu. Apalagi belum bekerja udah rugi waktu, kasihan orang tua, menanggung biaya selama perkuliahan. Nggak mungkin cuma SPP yang dibayar, pasti uang bulanan dikirim terus kan selama belum selesai. Jadi harus merubah pola pikir lah, agar jangan terlalu lama di kampus. Toh kalau sudah selesai banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan.